Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar latihan soal ujian Sekolah Pendidikan Pancasila kelas 6 Kurikulum Merdeka. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan tanggal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Yuk, kita mulai dengan soal seru tentang sejarah bangsa. Kamu pasti tahu nih, kapan Pancasila pertama kali lahir sebagai dasar negara kita tercinta? Soalnya sebagai berikut. Pancasila lahir pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 20 Mei 1945, D. 5 Juli 1945. Wah, luar biasa. Kamu sudah menjawab dengan tepat. Teruskan semangat belajarmu. Jawabannya A. 1 Juni 1945. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Bukti tanggal 1 Juni 1945. Tanggal ini kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan tokoh yang pertama kali menyampaikan ide tentang Pancasila. Siap-siap. Kita lanjut ke soal tentang tokoh hebat Indonesia. Tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang Pancasila adalah A. Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Ki Hajar Dewantara, D. Ahmad Subarjo. Keren banget. Jawabanmu tepat. Kamu makin jago sejarah nih. Jawabannya B. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang Pancasila dalam sidang Bukti pada tanggal 1 Juni 1945. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan nilai utama yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yuk, uji pengetahuanmu tentang nilai luhur sila pertama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah A. Gotong royong, B. Toleransi antar umat beragama, C. Musyawarah, D. Keadilan sosial. Hebat! Jawabanmu menunjukkan kamu memahami nilai-nilai luhur Pancasila. Jawabannya B. Toleransi antar umat beragama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati antar pemeluk agama dan menunjukkan toleransi. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sekarang kita bahas pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan sila kedua adalah A. Menghargai pendapat orang lain, B. Bersikap adil terhadap semua teman, C. Melaksanakan kerja bakti, D. Beribadah sesuai agama masing-masing. Top banget! Kamu bisa membedakan nilai-nilai dalam tiap sila. Jawabannya B. Bersikap adil terhadap semua teman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya keadilan dan sikap saling menghargai sebagai sesama manusia. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan nilai utama dari sila keempat Pancasila. Siap melanjutkan? Nah, kalau sila keempat itu ngajarin kita tentang cara mengambil keputusan bersama. Jadi, sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk A. Hidup rukun, B. Mengutamakan musyawarah, C. Mencintai tanah air, D. Menghormati hak orang lain. Luar biasa. Kamu sudah memahami makna musyawarah dengan baik. Jawabannya B. Mengutamakan musyawarah.
Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh norma yang berlaku di sekolah. Ayo lanjut. Di sekolah juga berlaku norma. Bisa tebak contoh norma yang biasa dilakukan siswa? Contoh norma di sekolah adalah A. Membayar pajak. B. Mengikuti upacara bendera. C. Tidak membuang sampah sembarangan. D. Menjaga keamanan lingkungan. Mantap! Jawabanmu menunjukkan kamu siswa yang disiplin dan paham aturan. Jawabannya B. Mengikuti upacara bendera. Mengikuti upacara bendera adalah salah satu contoh norma yang berlaku di lingkungan sekolah sebagai bentuk kedisiplinan dan cinta tanah air. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan hak seorang anak di rumah. Nah, sekarang saatnya kita bahas tentang hak anak. Menurutmu, hak seorang anak di rumah adalah A. Membantu orang tua. B. Mendapatkan kasih sayang. C. Membersihkan kamar. D. Menjaga adik. Hebat! Kamu paham banget bahwa anak-anak juga punya hak yang harus dipenuhi. Jawabannya B. Mendapatkan kasih sayang. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari keluarga sebagai bagian dari hak dasar mereka. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi konsekuensi jika tidak menjalankan kewajiban. Jika kita tidak menjalankan kewajiban, maka yang terjadi adalah A. Diberi hadiah. B. Diangkat menjadi ketua kelas. C. Mendapatkan sanksi. D. Diberi pujian. Bagus. Kamu sudah paham pentingnya tanggung jawab. Jawabannya C. Mendapatkan sanksi. Jika seseorang tidak menjalankan kewajibannya, maka bisa dikenakan sanksi sebagai bentuk konsekuensi agar menjadi pembelajaran. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan sifat norma hukum dan membedakannya dengan norma lainnya. Yuk, kita pelajari tentang norma hukum. Norma hukum bersifat A. Boleh dilanggar. B. Tidak wajib. C. Mengikat dan memaksa. D. Sekadar anjuran. Kamu luar biasa. Jawabanmu menunjukkan pemahaman yang baik tentang hukum. Jawabannya C. Mengikat dan memaksa. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa, artinya harus ditaati oleh semua warga negara dan ada sanksi tegas jika dilanggar. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan tujuan dari musyawarah dalam kehidupan bersama. Musyawarah itu penting banget dalam kehidupan bersama. Kira-kira musyawarah bertujuan untuk A. Membuat semua orang menang. B. Menyelesaikan masalah bersama. C. Menyuruh orang lain memutuskan. D. Menang sendiri. Luar biasa. Jawabanmu mencerminkan semangat kebersamaan. Jawabannya B. Menyelesaikan masalah bersama. Musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan pribadi. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi tarian tradisional dari Bali. Yuk, kita keliling Nusantara lewat tarian tradisional. Kamu tahu tarian daerah dari Bali adalah A. Saman. B. Jaipong. C. Pendet. D. Serimpi. Keren. Kamu luar biasa telah mengenali budaya Indonesia. Jawabannya C. Pendet.
Tari pendet berasal dari Bali dan sering dibawakan sebagai tari penyambutan tamu atau acara keagamaan. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh budaya daerah. Budaya daerah kita itu unik dan beragam. Nah, di antara pilihan berikut, mana contoh budaya daerah adalah A. Televisi, B. Tarian tradisional, C. Sepeda motor, D. Komputer. Hebat! Kamu sudah bisa membedakan budaya daerah dengan benda modern. Jawabannya B. Tarian tradisional. Tarian tradisional adalah salah satu bentuk budaya daerah yang diwariskan turun-temurun. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan nama rumah adat khas dari Sulawesi Selatan. Ayo tebak. Rumah adat yang beratap unik dan khas yang dinamakan rumah adat Tongkonan berasal dari A. Sumatera Barat, B. Jawa Tengah, C. Sulawesi Selatan, D. Papua. Luar biasa. Kamu berhasil menjawab dengan tepat. Jawabannya C. Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan berasal dari masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan budaya. Perbedaan budaya itu seperti pelangi, indah karena beragam. Menyikapi perbedaan budaya harus A. Dihindari, B. Dipertentangkan, C. Dihargai, D. Dilarang. Kamu keren. Jawabanmu menunjukkan sikap toleransi. Jawabannya C. Dihargai. Menghargai perbedaan budaya menunjukkan sikap toleransi dan menghormati keragaman. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh seni daerah Indonesia. Seni daerah bikin hidup jadi lebih berwarna. Di bawah ini, contoh seni daerah adalah A. Sepak bola, B. Tari kecak, C. Catur, D. Basket. Mantap! Kamu berhasil mengidentifikasi seni tradisional. Jawaban, B. Tari kecak. Tari kecak adalah seni pertunjukan dari Bali yang terkenal dengan suara cak-cak dari para penarinya. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Yuk, jadi warga yang peduli lingkungan. Contoh kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar adalah A. Bermain bersama, B. Belajar kelompok, C. Membersihkan selokan, D. Belanja ke pasar. Kamu hebat. Sudah memilih kegiatan yang menunjukkan semangat kebersamaan. Jawabannya C. Membersihkan selokan. Gotong royong adalah kerjasama dalam membersihkan lingkungan seperti membersihkan selokan. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan manfaat lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih bikin hati senang. Kira-kira yang terjadi jika lingkungan bersih, maka akan A. Banyak nyamuk, B. Sehat dan nyaman, C. Bau tidak sedap, D. Kotor. Wow, jawabanmu bikin lingkungan makin indah. Jawabannya B. Sehat dan nyaman. Kebersihan lingkungan mendukung kesehatan dan kenyamanan bersama. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri khas tempat tinggal di wilayah kota. Yuk, kita kenali ciri khas tempat tinggal kita. Yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik kota adalah A. Banyak lahan pertanian,
B. Rumah berjauhan. C. Banyak gedung tinggi. D. Jalan berbatu. Luar biasa. Kamu tahu banget soal lingkungan kota. Jawabannya C. Banyak gedung tinggi. Kota biasanya memiliki gedung tinggi, padat penduduk, dan pusat kegiatan ekonomi. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Semua orang punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Yang seharusnya bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab A. Pemerintah saja. B. Orang tua. C. Semua warga. D. Petugas kebersihan. Kamu hebat. Sudah paham pentingnya tanggung jawab bersama? Jawabannya C. Semua warga. Menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama demi kenyamanan dan kesehatan. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan hubungan antara kabupaten kota dengan provinsi. Ayo belajar geografi Indonesia. Kabupaten kota merupakan bagian dari A. Negara asing. B. Rumah adat. C. Provinsi. D. Benua. Bagus sekali. Kamu tahu susunan wilayah administratif Indonesia. Jawabannya C. Provinsi. Kabupaten dan kota adalah bagian dari provinsi di sistem pemerintahan Indonesia. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan hubungan antara nilai-nilai Pancasila yang saling berkaitan. Yuk, semangat belajar. Pancasila adalah dasar negara kita yang penuh dengan makna. Coba tebak. Yang membuat nilai-nilai Pancasila begitu kuat dan saling terhubung karena saling A. Bertolak belakang. B. Tidak berhubungan. C. Bertentangan. D. Berkaitan satu sama lain. Wah, keren sekali jawabannya. Pancasila memang saling berkaitan dan saling mendukung. Keren. Jawabannya D. Berkaitan satu sama lain. Penjelasan, nilai-nilai Pancasila saling mendukung dan berkaitan satu sama lain untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan isi sila ketiga Pancasila. Ayo, kita lanjut ke sila ketiga. Sila ketiga yang menjadi prinsip kita untuk bersatu sebagai bangsa. Sila ketiga berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Luar biasa. Kamu benar banget, sila ketiga itu memang tentang persatuan Indonesia. Terus semangat. Jawabannya C. Persatuan Indonesia. Penjelasan, sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya kata-kata. Pancasila adalah pedoman hidup kita. Pancasila menjadi dasar A. Permainan. B. Olahraga. C. Negara. D. Lagu. Hebat. Kamu udah tahu banget, Pancasila adalah dasar negara kita. Teruskan ya. Jawabannya C. Negara. Penjelasan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Indikator soal,
Peserta didik dapat menyebutkan contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kita cek seberapa baik kamu mengenal pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati guru adalah contoh pengamalan sila ke A1, B2, C4, D5. Wah, jawabannya tepat sekali. Menghormati guru adalah pengamalan sila pertama. Kamu luar biasa. Jawabannya A. 1. Penjelasan, menghormati guru adalah bentuk pengamalan sila pertama Pancasila, yang mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Seru banget kan bermain dengan teman-teman tanpa ada perbedaan. Bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan adalah contoh pengamalan. A. Persatuan. B. Tanggung jawab. C. Kerja keras. D. Kejujuran. Kamu pintar sekali. Benar, itu adalah contoh pengamalan sila ketiga. Terus jaga persatuan ya. Jawabannya A. Persatuan. Penjelasan, bermain bersama tanpa membedakan menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, yang termasuk dalam sila ketiga. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Gimana kalau kita belajar tentang ideologi negara? Pancasila itu bukan cuma aturan, tapi juga pedoman hidup kita. Pancasila sebagai ideologi negara berarti A. Pedoman hidup bersama. B. Nama lambang negara. C. Alat olahraga. D. Lagu kebangsaan. Yes. Jawaban kamu benar. Pancasila adalah pedoman hidup kita sebagai bangsa. Semangat terus. Jawabannya A. Pedoman hidup bersama. Penjelasan, Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi pedoman hidup bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh sikap peduli sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa sih yang kamu lakukan saat teman kesulitan? Bantu mereka dong. Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Membantu teman yang kesulitan adalah contoh sikap. A. Egois. B. Peduli. C. Cuek. D. Arogan. Wah, kamu luar biasa. Jawaban kamu tepat sekali. Membantu teman yang kesulitan itu sikap peduli. Keren banget. Jawabannya B. Peduli. Penjelasan, membantu teman yang kesulitan merupakan contoh pengamalan sila kedua, yaitu sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita lihat contoh pengamalan sila kelima. Kalau kamu membantu orang yang kesusahan, itu berarti kamu sudah mengamalkan salah satu sila Pancasila. Contoh pengamalan sila kelima adalah A. Mendahulukan musyawarah. B. Beribadah di tempat ibadah. C. Membantu korban bencana. D. Berlaku adil kepada semua orang. Jawaban kamu tepat sekali. Membantu korban bencana adalah bentuk nyata dari sila kelima. Terus semangat. Jawabannya C. Membantu korban bencana. Penjelasan, pengamalan sila kelima Pancasila adalah membantu sesama, salah satunya dalam bentuk membantu korban bencana. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi pengamalan sila ketiga dalam mengikuti upacara bendera. Berdiri tegak saat upacara bendera? Itu bukan hanya soal disiplin, loh,
tapi juga soal cinta tanah air. Mengikuti upacara bendera menunjukkan sikap A. Cinta tanah air. B. Takut. C. Malas. D. Egois. Tepat sekali jawabannya. Mengikuti upacara bendera menunjukkan sikap cinta tanah air. Keren. Jawabannya A. Cinta tanah air. Penjelasan, mengikuti upacara bendera adalah salah satu wujud dari sikap cinta tanah air, yang termasuk dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan nilai yang diajarkan dalam sila keempat Pancasila. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keempat ini mengajarkan kita untuk selalu berunding. Yuk, pilih jawaban yang tepat. Sila keempat menekankan pentingnya A. Kerja keras. B. Musyawarah dan demokrasi. C. Taat aturan. D. Belajar giat. Kamu benar sekali. Sila keempat memang mengajarkan kita untuk bermusyawarah dan berdemokrasi. Mantap. Jawabannya B. Musyawarah dan demokrasi. Penjelasan, sila keempat Pancasila mengajarkan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan bernegara. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Yuk, coba lagi kita sudah di pertanyaan nomor 31. Norma yang mengatur kehidupan masyarakat disebut A. Norma hukum. B. Norma adat. C. Norma sekolah. D. Norma permainan. Selamat. Kamu sudah menjawab dengan benar. Terus semangat ya. Jawabannya B. Norma adat. Norma adat adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang mengatur cara hidup dan interaksi antar individu dalam suatu komunitas. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan hak utama warga negara. Gimana? Siap lanjut ke soal ke-32? Hak utama warga negara adalah A. Berlibur. B. Mendapat pendidikan. C. Menonton TV. D. Belanja. Wah, kamu hebat. Terus semangat menjawab. Jawabannya B. Mendapat pendidikan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai salah satu hak asasi manusia. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap yang tepat dalam bermusyawarah. Ayo kita lanjut. Bermusyawarah harus dilakukan dengan sikap A. Egois. B. Emosi. C. Tenang dan saling menghargai. D. Cepat-cepat. Jawaban kamu tepat. Semangat terus. Jawabannya C. Tenang dan saling menghargai. Dalam bermusyawarah, penting untuk tetap tenang dan menghargai pendapat orang lain agar hasilnya lebih baik. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan arti toleransi dalam kehidupan masyarakat. Gak terasa, kita sudah sampai soal ke-34. Toleransi berarti A. Memaksakan pendapat. B. Membenci perbedaan. C. Menghargai perbedaan. D. Menolak budaya asing. Keren banget. Jawaban kamu benar. Jawabannya C. Menghargai perbedaan. Toleransi adalah sikap untuk menghargai dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Soal ke-35 nih. Contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mengganggu teman beribadah. B. Menghormati teman yang berbeda agama. C. Menolak kegiatan seni daerah. D. Menyuruh teman ikut agama kita. Mantap! Kamu sudah bisa menjawab dengan cermat. Jawabannya B. Menghormati teman yang berbeda agama. Menghormati teman yang berbeda agama merupakan contoh nyata dari sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan pengertian provinsi dalam pembagian wilayah negara. Lanjut lagi ya. Provinsi adalah bagian dari A. Kota, B. RT, C. Negara, D. Sekolah. Wow, jawaban kamu tepat sekali. Jawabannya C. Negara. Provinsi adalah wilayah yang ada di dalam suatu negara, di bawah tingkat negara dan di atas tingkat kabupaten atau kota. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan provinsi tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI. Ayo semangat, kita ke soal ke-37. Provinsi tempat tinggal termasuk bagian dari A. Negara asing, B. NKRI, C. Daerah lain, D. Benua. Hebat! Kamu luar biasa. Jawaban kamu benar. Jawabannya B. NKRI. Provinsi tempat tinggal kita adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap gotong royong sebagai bentuk persatuan. Ayo lanjut, masih semangat kan? Gotong royong menunjukkan sikap A. Malas, B. Sombong, C. Egois, D. Persatuan. Tepat sekali. Kamu sudah benar menjawab. Jawabannya D. Persatuan. Gotong royong adalah bentuk kegiatan yang mencerminkan rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Indikator soal, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Semangat terus ya, soal ke-39. Contoh kegiatan gotong royong di sekolah adalah A. Mencontek saat ujian, B. Membersihkan kelas bersama, C. Berkelahi dengan teman, D. Bermain saat pelajaran. Jawaban kamu mantap. Benar sekali. Jawabannya B. Membersihkan kelas bersama. Kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di sekolah salah satunya adalah membersihkan kelas bersama-sama. Indikator soal, peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Dan sekarang, soal terakhir nih. Manfaat gotong royong adalah A. Pekerjaan lebih berat, B. Menumbuhkan permusuhan, C. Mempererat persatuan, D. Membuat orang malas. Sempurna. Jawaban kamu tepat sekali. Jawabannya C. Mempererat persatuan. Gotong royong memiliki manfaat untuk mempererat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Selamat. Itu dia pembahasan. Kamu sudah menyelesaikan semua soal dengan hebat. Gimana? Terus semangat belajar dan jangan lupa untuk terus mengeksplorasi kalau masih ada baru setiap harinya. Langsung tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temanmu yang butuh, dan pastikan subscribe biar gak ketinggalan pembahasan soal lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar terus.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.